Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Jumpa kembali dengan keluarga Pandu dalam refleksi hari ini. Jumat 27 November 2020, kita dikejutkan dengan berita kematian secara tragis 4 orang warga Sigi dan pembakaran 6 rumah rakyat dan 1 pos ibadah dari Gereja Bala Keselamatan. Peristiwa di Sigi bukanlah yang pertama di Indonesia, apalagi bukan peristiwa yang pertama di Sulawesi Tengah. Dan sebenarnya ini bukan peristiwa yang pertama di tahun 2020. Menurut laporan Institut Mosintowo, perbuatan keji dari kelompok yang tidak mengenal peri kemanusiaan ini sudah terjadi sejak April 2020. Sebelum peristiwa keji, yaitu pembunuhan seorang guru di Prancis pada bulan Oktober 2020, pada bulan September 2020, tepatnya 3 September 2020, terjadi pembunuhan terhadap seorang Hindu oleh kelompok yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Peristiwa di Sulawesi Tengah ini terjadi hanya 16 hari sebelum peristiwa penembakan pendeta Yeremias di Papua. Namun nyatanya, tidak ada suara protes yang begitu kuat terhadap kedua peristiwa ini. Tidak ada protes seperti yang dilakukan terhadap pemerintah Prancis dan juga aksi boikot terhadap produk-produk Prancis. Indonesia begitu sepi dengan protes terhadap hilangnya nyawa anak negeri. Kesannya, kematian anak negeri tidak terlalu penting dibandingkan dengan kematian orang di negara lain. Kesannya juga kita mencampuri terlalu jauh urusan negara orang, tetapi kurang peduli dengan persoalan di dalam negeri sendiri. Kalau untuk Prancis, orang berdemo menolak produk Prancis. Lalu untuk Sigi, orang akan berdemo menolak produk apa atau produk siapa? Dari rakyat kecil sampai petinggi negeri ini, ramai-ramai memprotes pemerintah Prancis. Tetapi mengangkat suara untuk memprotes kekejian di Papua dan Palu, di Sigi, di Sulawesi Tengah, tidak ada suara lantang seperti protes terhadap Presiden Emmanuel Macron. Peristiwa di Sigi terjadi pada Jumat 27 November 2020. Tetapi Presiden Indonesia baru bersuara pada Senin 30 November 2020. Tidak heran ada banyak orang yang bertanya, di mana suara Presiden terhadap persoalan di Sigi, selantang protes terhadap pemerintah Prancis. Peristiwa di Sigi sebenarnya memperlihatkan bahwa upaya mengakhiri aksi kelompok-kelompok teroris di Sulawesi Tengah masih menjadi sebuah PR besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat tidak tahu sampai kapan TNI dan Polri akan mampu mengakhiri aksi-aksi yang tidak berperi kemanusiaan dari kelompok-kelompok seperti ini. Peristiwa Sigi ini juga memperlihatkan bahwa upaya untuk menyelesaikan konflik dan aksi-aksi kekerasan di Sulawesi Tengah sejak peristiwa konflik di Poso ternyata belum juga berakhir. Di media-media diinformasikan bahwa TNI dan Polri mulai menambah jumlah pasukan atau kekuatan untuk mengejar kelompok-kelompok teroris ini, terutama pasca peristiwa Sigi. Namun rakyat bertanya, apakah ini hanya untuk menenangkan hati rakyat yang sedang gelisah karena peristiwa Sigi, atau keseriusan pemerintah untuk mengakhiri aksi-aksi teror seperti di Sigi ini?
Sigi masih Indonesia. Sigi membutuhkan perhatian serius dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya semua orang beragama. Jangan diamnya kita memberi kesan bahwa peristiwa di Sigi tidak sepenting peristiwa di Perancis. Di Sigi yang meninggal orang beragama juga. Apapun agamanya, jangan kita diam. Sekalipun mungkin kita berbeda agama dengan mereka yang menjadi korban kekerasan atau korban tindak ketidakmanusiaan di Sigi ini. Kita tidak boleh menghubungkan agama tertentu dengan kekerasan. Tetapi kita harus mengakui bahwa ada motivasi agama dalam diri orang-orang yang menghubungkan dirinya dengan agama dalam melakukan kekerasan-kekerasan semacam ini. Jika kita menutup mata terhadap kenyataan ini, maka kita akan selalu menganggap umat beragama itu semua kudus, mulia, dan penuh kasih. Agama tidak salah, tetapi penganut agamanya bisa salah. Membela agama perlu, tetapi tidak boleh menutup mata terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penganut agama. Kalau kita mau merevolusi akhlak atau mental, ini saatnya bagi kita untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa kita peduli dengan aksi-aksi yang bertentangan dengan akhlak orang beragama. Bertentangan dengan akhlak manusia ciptaan Tuhan. Baik itu terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia manapun. Mari bergandengan tangan untuk mengakhiri aksi-aksi intoleransi dan yang tidak manusiawi semacam ini, seperti peristiwa di Sigi dan juga di tempat lain di Indonesia. Terutama aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menghubungkan dirinya dengan agama-agama tertentu. Hidupkanlah agama yang cinta damai, yang mencintai semua umat manusia, meskipun agamanya berbeda. Teruslah berefleksi.